Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Sinan Sari dari Direktur Pembis Kesehatan dari Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat di Pustu dan di Posyandu. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan terkait formulir kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader. Baik, Bapak Ibu, sebelum kader melakukan kunjungan rumah ke rumah sasaran, kader akan melakukan penjadwalan terlebih dahulu. Di sini ada formulirnya, jadwal kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader. Kader akan mendata dusunnya apa, alamat, kemudian RT, RW, dan desanya. Kemudian kader yang akan melakukan kunjungan rumah menulis namanya, niknya, dan posyandu. Setiap kader akan mencantumkan nama kepala keluarga yang akan dikunjungi oleh kader tersebut. Dari sini, dari lembar ini kita pindah ke data keluarga, formulir data keluarga dan anggota keluarga. Di sini kader akan menuliskan tanggal pengumpulan datanya, kemudian alamat keluarga yang akan dikunjungi secara lengkap, beserta nomor handphonenya, puskesmas, pustu, dan wilayah kerja posyandu apa. Di sini tertulis eh, informasi anggota keluarga. Kader akan menulis secara lengkap siapa-siapa saja yang ada di rumah tersebut. Lengkap dengan niknya, tanggal lahir, jenis kelamin, hubungan dengan kepala keluarga, apakah dia orang tua, suami, atau istri, atau anak. Kemudian status perkawinannya, pendidikan terakhirnya, serta uh, pekerjaan, dan yang terakhir adalah kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini Bapak Ibu kader bisa mengisinya dengan apakah sasaran tersebut seorang lansia atau usia dewasa, anak-anak atau remaja. Kemudian kita masuk ke dalam formulir kunjungan rumah untuk ibu hamil. Di sini ada perbedaan warna kolom. Yang kuning adalah untuk mengidentifikasi anggota keluarga yang tidak mengakses standar pelayanan minimal. Kemudian yang abu-abu itu untuk mengidentifikasi anggota keluarga yang tidak mematuhi pengobatan. Dan yang merah mengidentifikasi anggota keluarga yang memiliki tanda bahaya. Untuk ibu hamil, formulirnya yang diisi oleh kader yaitu pertama nama ibu hamil dan umurnya, kemudian hamil anak keberapa, dan jarak kehamilan dengan kehamilan sebelumnya. Ini formulirnya yang diisi waktu kunjungan. Ini kunjungan yang pertama, dibedakan juga setiap kunjungan dengan warna-warna. Kemudian di sini ada tanggal kunjungan, kemudian screening demam terkait suhu tubuh ibu hamil tersebut. Kemudian bisa diisi dengan mencentang kotak-kotak yang disediakan ini. Kemudian memiliki buku KIA atau tidak. Kemudian yang di kuning tadi yang untuk mengidentifikasi standar pelayanan minimal. Di sini pada trimester 1 untuk seorang ibu hamil dapat dilihat dari berbagai macam kolom. Jadi ada dari K1 sampai K6, diisi dengan tanggal, tempat pemeriksaannya, dan petugasnya siapa. Apakah bidan atau dokter. Kemudian begitu juga pada trimester kedua, 2 kali seorang ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, itu di usia 12 sampai 24 minggu. Kemudian begitu juga pada trimester 3 kali pada umur kehamilan di atas 24 sampai 40 minggu. Kemudian kita lihat di sini ada kolom tablet tambah darah. Apakah ibu hamil tersebut minum? Kemudian kalau minum dicentang iya ada, kalau tidak ya kita centang tidak. Kemudian dalam 24 jam terakhir ini apakah meminum tablet tambah darah tersebut? Setiap kotak-kotak yang ada di formulir kunjungan rumah untuk ibu hamil ini, kader cukup memberikan tanda centang saja, tanda rumput seperti itu. Kemudian untuk kolom yang putih ini untuk mengetahui perilaku seorang ibu hamil. Salah satunya misalnya apakah si ibu hamil tersebut mengkonsumsi
makanan yang bergizi sesuai dengan kehamilannya, kemudian apakah ibu hamil tersebut merokok atau misalnya dia terpapar rokok, asap rokok, kemudian apakah mengonsumsi alkohol, apakah dia merupakan riwayat korban kekerasan. Nah, ini kemudian di kolom 23 kader dapat memberikan edukasi atau melakukan rujukan ke tenaga kesehatan. Di kolom 24 ibu hamil yang dikunjungi tersebut memaraf formulir ini. Kemudian tadi disampaikan untuk yang tanda merah itu untuk mengidentifikasi tanda bahaya. Ini lanjutannya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini dicetak di halaman belakangnya. Nah, untuk tanda bahaya kehamilan ini disesuaikan dengan buku KIA. Ada beberapa di sini, salah satunya adalah demam lebih dari 2 hari, pusing, sakit kepala, sulit tidur, diare berulang, risiko TBC, tidak ada gerakan janin, jantung berdebar, keluar cairan dari janin lahir, sakit diabetes mellitus, atau misalnya pada saat buang air kecil ada keputihan atau gatal di daerah kemaluan, serta yang terakhir itu nyeri perut hebat. Di sini kadar cukup memberikan centang saja di salah satu tanda bahaya ini. Kalau tidak ada tanda bahaya yang dialami oleh seorang ibu hamil, maka ini tidak perlu diisi. Dan yang terakhir, tetap mengingatkan ibu hamil tersebut untuk selalu memeriksakan kehamilannya di pustu atau di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau misalnya ada salah satu tanda bahaya ini, maka lakukan rujukan ke tenaga kesehatan. Baik, kita langsung ke formulir kunjungan rumah untuk bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan. Ini juga dijelaskan sama Bapak Ibu, jadi untuk yang kuning, untuk mengidentifikasi bayi yang tidak mendapatkan akses standar pelayanan minimal untuk kesehatannya. Kemudian yang warna abu-abu itu mengidentifikasi apakah bayi uh, tidak mendapatkan pengobatan yang baik, dan yang merah adalah untuk mengidentifikasi apakah bayi tersebut memiliki tanda bahaya. Di sini kader akan mencantumkan nama anak tersebut, bayi 0 sampai 6 bulan, bila ada di dalam keluarga, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, ini juga sama dengan ibu hamil, Bapak Ibu kader. Jadi ada waktu kunjungan, kunjungan yang pertama atau kedua dan seterusnya, tanggal yang kader melakukan kunjungan, kemudian ada screening demam, buku KIA, ASI eksklusif, kemudian penimbangan pengukuran, pemantauan perkembangan, kemudian pelayanan esensial, kunjungan neonatal 6 sampai 48 jam, itu untuk kunjungan neonatal yang pertama, kunjungan neonatal yang kedua 3 sampai 7 hari, kunjungan neonatal yang ketiga 8 sampai 28 hari. Kemudian apakah bayi tersebut mendapatkan imunisasi? Setiap kolom ini, setiap baris dan setiap kotak cukup diberi centang saja. Kalau misalnya tidak ada centang, di sini cukup dituliskan, misalnya untuk penimbangan pengukuran, kapan ditimbang, tempatnya di mana, siapa petugas yang melakukan pengukuran, hasilnya seperti apa, berat badan, tinggi badannya berapa, dan lingkar kepalanya. Kalau misalnya si ibu tidak hafal, ibu kader dapat melihat di buku KIA bayi tersebut. Kemudian kita melihat tanda bahaya pada bayi usia 0 sampai 28 hari. Nah, ini juga sama penjelasannya, bila kader menemukan salah satu tanda bahaya ini, cukup diberi centang saja. Kemudian mengingatkan orang tua si bayi tersebut untuk memeriksakan anaknya ke pustu atau ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, untuk tanda bahaya pada bayi usia 29 hari sampai 5 tahun, anak ini juga sama, Bapak Ibu kader. Jadi demam panas tinggi, diare, kejang, muntah-muntah, tidak bisa minum, ada pembengkakan atau nyeri di belakang telinga, pendarahan di hidung atau kulit atau saat buang air besar, ada sesak nafas, kemudian tampak biru atau cyanosis. Nah, ini juga kadar bila menemukan anak di usia 29 hari sampai 5 tahun, langsung rujuk ke pustu
puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kita langsung masuk ke formulir kunjungan rumah untuk bayi balita anak usia prasekolah usia 6 bulan sampai 71 bulan. Kadar akan melengkapi nama anak, tempat tanggal lahir dan jenis kelamin anak tersebut, kemudian waktu kunjungan, tanggalnya, screening demam, menanyakan kepada orang tua apakah memiliki buku KIA atau tidak. Ini semua diberi centang-centang saja, Bapak Ibu Kader. Untuk kemudian melakukan penimbangan pengukuran, pemantauan perkembangan. Ini Bapak Ibu Kader dapat melihatnya di buku KIA. Ya. Kemudian untuk imunisasi, bila ibu tidak hafal atau pengasuh bayi anak tidak hafal, maka Bapak Ibu Kader dapat melihatnya juga di buku KIA. Apakah anak tersebut mendapatkan imunisasi yang lengkap? Ini cukup diberi centang saja di setiap kotak-kotak ini. Untuk ASI, ini ditanyakan dari anak usia maksimal sampai 2 tahun ya Bapak Ibu. Ini juga kalau misalnya masih mendapatkan ASI, silakan dicentang iya, kalau tidak ya tidak. Kemudian apakah anak tersebut sudah mendapatkan makanan pendamping ASI yang kayak protein hewani? Apakah cukup untuk makanan pokoknya, sumber protein hewaninya, protein nabatinya, sumber lemaknya? Ini cukup diberi centang saja di setiap kotak-kotak yang pengasuhnya atau orang tuanya mengatakan iya. Kalau tidak, cukup dicentang tidak. Kemudian ada obat cacing, kapsul vitamin A untuk yang biru khusus untuk usia 6-11 bulan dan usia kapsul yang merah untuk lebih dari 11 bulan. Nah, ini ada PMT pemulihan bagi balita dengan masalah gizi. Bila orang tuanya atau bayi tersebut mendapatkan, silakan dicentang di iya atau tidak. Kemudian bagaimana kepatuhan mengkonsumsi PMT tersebut. Dan ada kolom yang ke-27 yaitu pemberian edukasi, rujukan atau rujukan ke tenaga kesehatan, dan yang terakhir itu adalah para balita, ibu balita tersebut. Ini ada tanda bahaya Bapak Ibu untuk usia yang sama sebelumnya 29 hari sampai 5 tahun, yaitu napasnya tersengal-sengal gitu ya, batuk terus-menerus, demam panas tinggi, diare, kejang, muntah-muntah, tidak bisa minum, kemudian ada pembengkakan yang nyeri di belakang telinga, perdarahan di hidung atau di kulit atau pada saat buang air besar, dan yang terakhir yaitu tampak biru atau cyanosis. Nah, ini bila ditemukan salah satu tanda bahaya ini, maka kader langsung memberikan centang di salah satu tanda bahaya dan melakukan rujukan ke tenaga kesehatan. Kemudian kita lanjut ke dalam formulir usia remaja. Kader mencantumkan nama remaja tersebut, tempat tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, kemudian riwayat penyakit keluarga bila ada, misalnya jantung atau diabetes mellitus atau hipertensi seperti itu. Dan kalau misalnya remaja tersebut memiliki riwayat penyakit pribadi, itu juga dicantumkan. Ini ada kolomnya. Yang pertama kolom waktu kunjungan. Itu kunjungan yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Tanggal kunjungan yang pertama dicantumkan oleh kader. Kemudian screening demam. Ini juga dicentang di kotak yang sesuai. Ada riwayat screening status gizi. Itu pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan lingkaran atas. Ini tanggalnya, tempatnya di mana, dan hasilnya normal atau tidak, itu cukup dicentang di kotak. Kemudian riwayat screening gigi dan mulut, riwayat screening anemia, ini khusus untuk remaja putri yang kelas 7. Ada screening indera dalam 6 bulan terakhir, yaitu screening penglihatan dan pendengaran, screening kesehatan gigi dan mulut, dan ada imunisasi
Imunisasi ini khusus untuk campak kelas 1 SD, rubella itu untuk kelas 1 SD juga, difteri tetanus untuk kelas 1 SD, dan tetanus difteri itu untuk kelas 2 dan kelas 5. Masing-masing kolom ini cukup diberikan tanda centang saja, iya atau tidak. Kemudian untuk remaja yang lebih dari 15 tahun itu ada tambahan screening, ya screening tekanan darah, screening gula darah, dan screening kesehatan jiwa. Masing-masing ditanyakan dalam 1 tahun terakhir apakah mereka mendapatkan pelayanan screening tersebut. Kemudian untuk remaja putri kelas 7 sampai 10, apakah mereka mendapatkan tablet tambah darah? Apakah mendapatkannya di sekolah atau tidak? Itu tinggal dicentang juga di kotak yang sesuai. Kemudian minum tablet tambah darah dalam 7 hari terakhir. Iya atau tidak? Kemudian kolom ini yang abu-abu, ini untuk mengidentifikasi yang tidak mematuhi pengobatan, apakah remaja tersebut bila teridentifikasi menderita tekanan darah atau kencing manis, maka ditanyakan kapan didiagnosa tersebut oleh tenaga kesehatan, di mana hasilnya seperti apa. Sudah kontrol secara teratur atau belum, kemudian apakah sudah minum obat dalam 24 jam terakhir atau hari ini sudah minum obat atau belum. Kemudian untuk yang perilaku merokok, apakah sebagai perilaku merokok secara aktif, pasif, atau tidak sama sekali terpapar asap rokok dan tidak merokok. Kemudian ada isi piringku, dan yang terakhir yang 27 itu pemberian edukasi atau rujukan ke nakes bila sadar menemukan salah satu uh, tanda yang mengharuskan kadar merujuk remaja tersebut ke tenaga kesehatan. Kita masuk ke formulir usia dewasa. Usia dewasa khusus untuk yang lebih dari 18 tahun sampai usia 59 tahun. Kadar akan mencantumkan nama orang tersebut, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian riwayat penyakit dalam keluarga, dan penyakit pribadi sasaran tersebut. Waktu kunjungan, tanggal, itu juga diisi sama, Bapak Ibu. Ada screening demam, kemudian ada riwayat screening status gizi pengukuran, riwayat screening indera dalam 6 bulan terakhir, riwayat screening gula darah, PPOK atau PUMA, screening kesehatan jiwa, pemeriksaan kadar gula darah dalam 1 tahun terakhir. Khusus untuk yang wanita itu ditambahkan apakah ada screening kanker khusus untuk kanker payudara dengan melakukan sadari dan kanker serviks. Ini melalui IVA atau pap smear. Ini dilakukan untuk yang sudah menikah. Kemudian untuk yang kolom abu-abu itu untuk mengetahui kepatuhan sasaran dalam pengobatan untuk tekanan darah dan untuk kencing manis. Kemudian bila ada pertanyaan tentang ini untuk pertanyaan kesehatan jiwa, maka ditanyakan apakah mereka sudah pernah melakukan pemeriksaan. Kalau belum, kalau bila sudah, apakah ada terapi atau obat, minumnya teratur atau tidak. Kemudian ada kolom pertanyaan tentang kontrasepsi yang digunakan, terkait pil, kondom, suntik, implan atau susuk, dan lainnya. Dan yang terakhir yang putih-putih ini adalah terkait perilaku, yaitu perilaku merokok, perilaku mengkonsumsi makanan yang sehat, isi piringku, dan yang terakhir yaitu tindakan kader, apakah memberikan apresiasi, edukasi, atau melakukan rujukan ke tenaga kesehatan. Formulir untuk sasaran lanjut usia, ini ditanyakan kepada sasaran yang usianya lebih dari 60 tahun ke atas. Kader melakukan pencatatan nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, kemudian riwayat penyakit keluarga dan penyakit pribadi. Ini ada waktu kunjungan, tanggal kunjungannya diisi, dan ada screening demam, screening status gizi, tekanan darah, gula darah, kolesterol, riwayat screening lansia sederhana itu sekilas, riwayat screening aktivitas kehidupan sehari-hari atau AKS,
riwayat screening kesehatan jiwa, riwayat screening PPOK. Masing-masing ini diisi dengan memberikan tanda centang di kotak. Kapan dilakukannya, tanggalnya kapan, di mana tempatnya itu dilakukan, pemeriksaan screening yang di atas. Kemudian untuk yang warna abu-abu itu untuk kepatuhan pengobatan hipertensi dan diabetes mellitus. Begitu juga untuk kesehatan jiwa. Dan yang terakhir ini untuk perilaku merokok, isi piringku, dan tindakan kader apakah memberikan apresiasi, edukasi, dan rujukan. Nah, ini untuk checklist pengendalian penyakit menular. Ini ditanyakan ke seluruh anggota keluarga, Bapak Ibu. Jadi nanti kadar mencantumkan nama keluarga, kepala keluarganya siapa, alamatnya di mana, dan jumlah anggota keluarga. Kalau dia perempuan, ada anggota keluarga yang perempuan yang dewasa, apakah perempuan dewasa tersebut dalam kondisi hamil atau tidak hamil. Nah, ini dilakukan pencatatan tanggal kunjungan rumah, anggota keluarganya siapa saja, umurnya dicantumkan, jenis kelaminnya dicentang sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian screening TBC itu dilihat dari apakah batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, demam, berat badan tidak naik, kemudian kontak erat dengan pasien TBC. Ini dicentang juga di masing-masing kotak. Kapan terdiagnosa TBC, kemudian kapan terakhir pemeriksaannya. Bila mendapatkan obat TBC, ada atau tidak, dalam 1 hari ini sudah diminum atau tidak, itu juga dicentang di masing-masing kotak. Kemudian siapa yang melakukan pengawasan minum obat? Perilaku merokoknya, bagaimana, edukasinya yang diberikan oleh kader seperti apa, kemudian mengingatkan bila ada anggota keluarga yang menderita TBC untuk sering memeriksakan kesehatannya ke ke puskesmas, dan ke Fasiankes. Kemudian dicatat tanggal melakukan rujukannya ke nakes tersebut. Nah, ini untuk malaria. Malaria ini khusus untuk daerah-daerah tertentu saja, tidak semuanya daerah ada kasus malaria. Ini hampir sama juga dengan formulir TBC. Jadi dicatat nama keluarga, kepala keluarganya siapa, tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya, tanggal kunjungan ke rumah tersebut, nama anggota keluarganya, umur, jenis kelamin. Screening risiko malaria itu hanya dikhususkan untuk wilayah yang endemis malaria. Gejalanya itu demam, menggigil, nyeri kepala, gangguan di pencernaan, yaitu mual, muntah, nyeri, kemudian ada nyeri diare, nyeri otot atau pegal-pegal. Kemudian kapan terdiagnosa malarianya, di mana tanggalnya diisi. Kemudian apakah mendapatkan obat malaria. Kemudian untuk keluarganya ini juga ditanyakan penggunaan pelambu malaria, ada dapat atau tidak gitu ya, digunakan ya atau tidak. Itu masing-masing dicentang di kotak yang sudah disediakan. Kemudian memberikan edukasi, mengingatkan sasaran untuk screening ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, ini yang terakhir ya, untuk rekapitulasi kunjungan rumah dari formulir yang sudah diisi tadi sesuai dengan sasaran yang ada di rumah tersebut, maka kader akan mengisi kembali dengan nama kadernya, posyandunya di mana, dusunnya, tahunnya, misalnya tahun 2024, bulan Oktober, minggu pertama, nama keluarga yang dikunjungi siapa, ditulis di sini, kemudian jumlah anggota keluarganya berapa, ditulis juga. Nah, pada saat kunjungan rumah, ada kemungkinan ada anggota keluarganya yang tidak ada di situ, misalnya karena bekerja atau karena sekolah, ya itu juga dicantumkan. Bagus kalau misalnya pada saat kader melakukan kunjungan rumah, seluruh anggota keluarganya ada di sana. Kemudian diidentifikasi sasarannya, adakah ibu hamil, ada balita, atau ada remaja, dewasa, dan lansia. Nah, ini diidentifikasi berapa yang tidak mengakses pelayanan,
ada identifikasi juga berapa orang yang tidak patuh terhadap pengobatan, berapa orang yang mengalami tanda bahaya. Kemudian apakah ada risiko TBC, eh, patuh atau tidak minum obat TBC, kemudian jumlah anggota keluarga yang membutuhkan tindak lanjut, contohnya untuk edukasi dan yang dilaporkan atau dirujuk ke tenaga kesehatan ada berapa orang. Nah, ini untuk tindak lanjutnya yang dilakukan oleh eh, nakes atau kader yang ada di Pustu, ini juga merupakan rekapan dari eh, rekapan yang rekapitulasi kunjungan yang ini. Baik, dicantumkan juga namanya siapa, kemudian nicknya, tanggal sasaran yang membutuhkan tindak lanjut kunjungan rumah, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, masalah kesehatan yang ditemukan apa, dituliskan di sini, dan tindak lanjutnya apa. Baik, Bapak Ibu, sekian penyampaian terkait formulir kunjungan rumah. Saya kembalikan lagi ke Inriza. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.